Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. How I love you, Lord. I will love you, with all my heart, with all my soul. I love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, I will love you, oh Jesus. I will love you forever. With all my life I sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, kemarin kita sudah belajar mengenai tindakan Allah terhadap kota Yerikho. Dan jelas sepenuhnya ini adalah karya God of Wonders, bukan karya manusia. Karena benteng sekokoh itu runtuh, hancur, bukan karena usaha manusia, tapi karena kuasa God of Wonders saja. Nah, tugas manusia hanyalah mengikuti perintah dan instruksi God of Wonders. Sebab sudah terkenal saat itu bahwa tembok Yerikho ini tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Semua pada menyegani dan takut terhadap tembok ini, benteng ini. Tapi bagi God of Wonders tidak ada masalah. Dan sudah kita pelajari bahwa orang Israel berhasil karena mereka menuruti Tuhan saja. Bukan karena usaha mereka. Tidak ada usaha apapun. Usaha apa yang bisa dilakukan mereka? Mereka cuma berjalan mengelilingi sambil berdiam diri aja. Sampai 7 kali. Dan pada hari yang ke-7, barulah mereka diinstruksikan bersorak dan sebagainya. Dan berhasillah mereka menaklukkan Yerikho ini. Nah, kalau kita lihat memang secara fakta, ini adalah umat Israel. Ini adalah Yosua. Coba kita baca di dalam ayat yang terakhir, ya, yaitu di dalam ayat yang ke-27.
Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah, sekarang orang-orang yang ada di sekeliling sana, di tanah Kanaan khususnya, mulai mendengar, nama Yosua ini hebat loh, hati-hati. Yeriko aja sudah ditaklukkan, apalagi kita. Nah, ini orang Israel ini tentaranya, hebat, ini berhasil menaklukkan. Padahal sebetulnya apa yang mereka lakukan? Tidak ada, mereka cuma berkeliling aja. Dan tembok itu diruntuhkan oleh tangan Sang God of Wonders sendiri. Bukan tangan manusia. Sama sekali tidak ada usaha dari manusia di sini. Entah menggali temboknya kah? Mungkin mereka bisa saja di dalam benaknya itu mulai memikirkan begini. Tembok ini bisanya ini dipukul dengan palu godam, pasti roboh. Ya, tapi tidak semudah itu. Palu godam yang gimana yang bisa? Sekuat apa yang bisa meruntuhkan itu? Dan sudah, andai kata ada palu godamnya. Nah, tapi yang di dalam ini kan bukan boneka, itu kan tentara Yeriko bersenjata. Dan mereka punya peralatan-peralatan persenjataan macam-macam. Sementara palu dipukulkan, orang-orang berusaha mempersiapkan. Dan mereka juga punya kesempatan untuk menyerang orang-orang ini. Jadi kita lihat sebetulnya mustahil usaha itu bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah cuma taat kepada God of Wonders. Begitu juga dengan kita, mari sudah kita pelajari, kita tidak usah neko-neko. Semua orang ini berhasil. Saya mau dikenal. Sah-sah aja sih. Tapi hati-hati. Jangan menggunakan kemauan sendiri. Ikuti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan yang bekerja, Tuhan buat Yosua terkenal. Yosua disegani. Hanya karena nurut saja. Jadi bukan karena maunya sendiri. Mari kita semua, baik hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan sendiri, God of Wonders itu yang akan membuat saudara berhasil, dikenal dan sebagainya. Bukan karena usaha kita. Bagian kita cuma menuruti saja apa yang Tuhan mau. Mungkin kita bisa merancang ide ini, ide itu, dan seterusnya, dan sebagainya. Itu semuanya sia-sia kalau bukan ide dari God of Wonders. Tapi ketika itu adalah rencana God of Wonders, pasti berhasil. Hanya ikuti saja pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan akan buat berhasil. Nah, sekarang kita lihat, Yeriko sudah ditaklukkan. Tapi masih ada instruksi lain lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Ya, coba kita kembali ke ayat 17 yang mengatakan demikian. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ada instruksi berikutnya, yaitu
bahwa barang-barang yang ada di Yerikho itu dikhususkan untuk dimusnahkan, tidak boleh diambil. Ini harus dituruti. Instruksi God of Wonders itu harus dituruti. Supaya apa? Supaya berhasil, supaya berkemenangan. Nah, setelah mereka menang, belum selesai sampai di situ. Ada yang harus mereka turuti lagi juga. Waduh, kok gini ya? Nah, kapan kita ini bebas? Kapan kita ini bisa semau-maunya, sesuka kita? Nah, sekali lagi, semau-maunya, sesuka-sukanya itu akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, enggak bisa enggak. Kita akan selalu melihat keberhasilan, perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Karena memang dia adalah God of Wonders. Tetapi Tuhan ini aneh ini. Yerikho kan sudah kita taklukkan. Barang-barangnya kan bisa kita ambil. Kan sayang itu, nanti ada emas, perak, dan sebagainya, kan sayang itu. Dan macam-macam. Kan apakah tidak sebaiknya itu kita ambil? Nanti emasnya ini bisa buat untuk Tuhan dan seterusnya. Lembu sapinya yang bagus ini bisa diperuntukkan untuk pelayanan kepada Tuhan dan sebagainya. Itu kan pikiran kita. Tapi Tuhan sudah menetapkan, dan tidak bisa tidak, ini harus ditaati. Sebab kalau tidak, ya, maka akan terjadi kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Akan terjadi masalah. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, dalam kehidupan ini tidak ada pilihan lain, cuma taat saja. Tapi kan kita seperti dikekang begini. Justru kalau kita ini di dalam naungan God of Wonders, di situ justru kita akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi, dan itulah hari depan yang penuh harapan. Kalau kita tidak mau nurut kepada God of Wonders pakai maunya sendiri, ya silahkan babak belur nanti. Lihat sendiri. Ya. Tapi Yosua, kan orang Israel, dia milih untuk taat. Dan Tuhan yang melakukan keberhasilan dalam kehidupan mereka. Dikatakan tadi, nama Yosua tersebar ke seluruh negeri itu. Dikenal. Tapi sebetulnya di balik itu adalah God of Wonders yang bekerja. Begitu juga kita, mari kita cuma taat saja kepada Tuhan. Bukan mengikuti kemauan sendiri, karena kita ini terbatas. Nah, tapi di sini kita lihat ada masalah. Ternyata kalau kita baca di dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 7, orang Israel ada yang tidak taat, yaitu namanya Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Dia mengambil sesuatu dari barang-barang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa ada ternyata yang tidak taat, dan ini mendatangkan celaka atas orang Israel secara keseluruhan. Kita tidak punya kompeten untuk mengotak-atik ini. Wewenang kita cuma nurut. Kalau Tuhan katakan A, lakukan A. Tuhan katakan B, lakukan B. Sudah tidak perlu aneh-aneh sudah.
Tuhan bilang A, kita lakukan A plus ya Tuhan atau A minus. Nah ini, itu namanya orang bebal gitu. Mari kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan yang akan membuat kita berhasil dan berkemenangan. Oh kalau enggak gitu kan nanti saya tidak hebat. Kehebatan itu bukan dari kita. Kehebatan itu karena God of Wonders saja. Sudah ikuti apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan memberikan keberhasilan dan kemenangan. Nah di sini kita lihat akibat dari ketidaktaatan orang Israel itu apa yang terjadi. Mereka dipermalukan. Yeriko yang begitu ditakuti seluruh negeri pada saat itu berhasil ditaklukkan. Sekarang kalau sudah baca dalam pasal 7, hanya kota Ai yang kecil, tidak sanggup mereka lakukan. Nah jelas kan? Jadi di sini kita lihat kemenangan orang Israel itu bukan karena kemampuan mereka, tapi karena God of Wonders ini. Yang kecil aja tidak mampu kok. Kalau tanpa God of Wonders, apalagi yang Yeriko. Tapi ternyata dengan kuasa God of Wonders itu, maka Yeriko berhasil. Nah Ai ini masalahnya adalah karena orang Israel berbuat dosa di hadapan Tuhan, tidak mau taat. Yaitu Achan dan keluarganya yang mengambil barang-barang itu dan kemudian menyembunyikannya. Di sini kita lihat ketidaktaatan itu akan mendatangkan masalah. Sekalipun mungkin itu kadang-kadang agak bertentangan dengan akal pikiran manusia. Ini kan sudah bebas, kan ada yang punya, ini kan saya bisa ngambil cuma segini aja kok. Enggak semua, cuma segini aja dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan pikir kita. Tapi kita harus mau menggunakan pikiran Allah. Minta selalu pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita lihat di sekeliling kita, ada banyak orang yang kelihatannya berhasil. Kelihatannya, termasuk ada pengkhotbah yang kelihatannya berhasil dan seterusnya. Tapi kalau itu dengan usaha kekuatannya sendiri, nol besar, tidak ada artinya. Yang penting mari sekarang kita mau ikut pimpinan Roh Kudus. Sekalipun seringkali bertentangan dengan akal pikiran kita, sekalipun kadang-kadang mungkin menurut penilaian orang lain, ini mau basir, ini begini, begitu dan seterusnya. Masa bodoh, peduli amat. Pokoknya aku hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Apa itu melayani Tuhan? Kerjaan cuma segitu-segitu aja. Apa itu kerjaanku cuma gitu-gitu aja. Tunggu dulu. Ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko 7 hari. Mungkin hari yang kedua, hari yang ketiga mulai muncul komentar dan sebagainya. Komen-komen. Apa-apaan itu? Bangsa apa ini? Dan seterusnya. Masa bodoh. Peduli amat. Yang penting ikuti instruksi Tuhan. Nah, buktinya apa? Ketika tidak mengikuti instruksi Tuhan, malah petaka. Orang Israel yang baru saja berhasil besar, ternyata sekarang dipermalukan, nggak berhasil akibat ketidaktaatan. Nah, jadi saudara sekalian, mari sekarang kita tidak usah aneh-aneh, cuma bersandar sepenuhnya kepada God of Wonders, minta pimpinan Roh Kudus agar menuntun kita untuk melakukan semua yang Tuhan mau, berjalan di jalan yang Tuhan mau, sekalipun
sekeliling kita mencemooh begini begitu dan seterusnya, ikuti apa yang Tuhan mau. Nanti lihat Tuhan akan beri keberhasilan yang besar. Nama Tuhan dipermuliakan. Dia adalah God of Wonders. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik untuk kami. Kami percaya mujizat besar terjadi. Perkara ajaib dinyatakan. Sepanjang hari ini kami lihat berkat-Mu dilimpahkan Tuhan. Keberhasilan terjadi, kemenangan terjadi. Nama Yesus dipermuliakan. Kami semuanya sehat, dijauhkan dari segala penyakit apapun. Dan Engkau memberi organ tubuh yang sehat, ginjal yang baru, jantung yang baru, liver yang baru. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.